Ada apa? Aku beritahu Dulce Maria Cecilia tidak memakai baju suster lagi. Sekarang dia tidak mau menemuinya. Estefania, kau temui Suster Cecilia. Aku akan bicara dengan putriku. Baiklah, sekarang ada apa? Dulce Maria, ayah bicara padamu. Bisa kita bicarakan ini? Boleh aku masuk dan menemui Dulce Maria? Cecilia, aku ingin kita bicarakan dulu sebentar. Apa? Ada apa? Ayo, kita ke ruang tunggu. Kita akan lebih nyaman di sana. Kau mau kami ikut denganmu? Tentu saja. Ayo. Ini beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Baiklah. Aku tidak munafik, Veronica. Aku senang kau cuti walau hanya beberapa hari saja. Fedora, kau tidak akan bilang begitu jika tahu kenapa Veronica harus pergi. Aku tidak tahu dan tidak peduli. Satu-satunya yang kukatakan adalah tidak ada yang akan merindukanmu di kantor ini. Bagaimana kalau beri nomor teleponmu agar bisa kuhubungi jika ada keadaan darurat? Tidak ada telepon di peternakan, tapi aku akan telepon setelah aku bisa. Baiklah, jika ada yang kau butuhkan, jangan ragu untuk menelpon. Terima kasih banyak, Cristobal. Ada apa dengan Dulce Maria? Setelah aku beritahu dia, kau bukan Suster Cecilia lagi, reaksinya sama sekali tidak terduga. Bagaimana? Katanya kau meninggalkan dia dan dia tidak mau menemuimu lagi. Maafkan dia sedang tidak sehat. Dia hanya tidak terbiasa dengan pemikiran kau bukan gurunya lagi. Bahwa kau tidak akan menjadi orang istimewa seperti dulu. Reaksinya benar jika seperti itu. Mungkin aku memang pantas menerimanya. Tidak, Cecilia. Jangan bilang seperti itu. Aku akan lihat bagaimana aku bisa membantu. Saat ini Luciano sedang bicara dengannya. Kita tunggu sejenak dan lihat apakah dia bisa membujuknya. Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada alasan kenapa kau harus merasa seperti dulu. Kau bersikap seperti nuranimu. Kau jujur pada diri sendiri dan tidak pantas dengan semua ini. Aku pantas menerimanya karena sudah mengecewakan Dulce Maria. Jika Dulce Maria tidak sakit, ini tidaklah penting. Dia pasti menerima perubahanmu dan dia tidak akan menolakmu. Dulce Maria sangat sayang padamu, Cecilia. Tapi keadaan memaksanya bersikap salah saat ini. Tidak, Nona Estefania. Aku yakin Dulce Maria, dia tidak akan menyayangiku lagi. Demi Tuhan, jangan diulangi lagi kata-katamu itu. Ini kenyataan, Pastor. Dulce Maria tidak menyayangiku lagi. Tidak ada yang berhenti menyayangi di saat seperti ini. Bersabarlah, Cecilia, dan coba maafkan dia. Dialah yang bisa memaafkanku. Aku sudah mengecewakannya. Itu tidak benar, Suster. Anak-anak bersikap seperti ini ketika marah. Mendadak mereka marah, lalu mereka gembira lagi. Yakinlah, Luciano akan kembali dan memberitahu kabar baiknya. Kita tunggu. Aku akan ke kamar Dulce Maria. Ya. Lalu, bagaimana dengan hidupmu sekarang? Entahlah, aku akan cari pekerjaan. Mungkin kau bisa pulang dan mengejar Dulce Maria selagi dia dalam masa pemulihan. Dengan senang hati, tapi dia pasti tidak akan mau menemuiku. Bagaimana? Kau bisa membujuknya? Apa dia bersedia menemuiku? Belakangan ini hanya ada masalah. Kenapa? Apa yang terjadi? Aku baru dengar kaki Dulce Maria tidak bisa digerakkan. Apa kau bilang? Suster, apa suster tahu kenapa Dulce Maria tidak masuk sekolah? Dia tidak dihukum lagi, kan? Dia belum kembali ke sekolah Karena ayahnya mengajaknya berlibur. Ayahnya mengajaknya berlibur. Senang sekali. Kapan dia kembali? Kami belum tahu. Mungkin beberapa hari lagi. Kita bisa apa? Kita harus tunggu sampai dia kembali. anak-anak yang malang.
Andai mereka tahu apa yang dialami teman kecil mereka. Aku berusaha keras dengan segala cara. Bahkan aku agak keras padanya. Agak keras. Ya, aku ayahnya kan. Aku harus membuatnya mengerti apa yang benar. Dia harus menemui Cecilia bagaimanapun caranya. Tidak Tuan. Aku rasa memaksanya bukan cara yang terbaik. Masalah Dulce Maria adalah dia jadi rewel. Dulce Maria tidak pernah rewel. Dia selalu patuh dan penurut. Tapi sekarang tidak lagi. Cobalah memahaminya, Luciano. Dia terlalu kecil untuk memahami arti tragedi seperti itu. Mana mungkin kau minta seorang anak bersikap bijak ketika dia mengalami kondisi buruk hingga tidak bisa berjalan? Bagaimana keadaanmu, Dulce Maria? Aku sedih, Paman Noe. Aku tidak punya ibu, tidak punya suster lagi. Sekarang juga tidak punya kaki. Aku tidak punya apa-apa. Tidak ada. Sebaiknya aku pergi. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan di sini. Suster, maksudku Cecilia. Lebih baik aku pergi, Tuan Larios. Sampaikan salamku pada Dulce Maria. Tentu saja, Cecilia. Kau tinggal di mana? Bersama kakakku Clarissa. Aku tidak punya tempat tujuan lagi. Baiklah, akan ku antar ke sana. Tidak usah, jangan repot-repot, Tuan Larios. Aku tidak repot, aku ingin mengantarmu. Tapi Dulce Maria lebih membutuhkanmu di sini. Iyakan saja, Cecilia. Luciano tidak repot. Lagi pula ada kami juga yang menjaganya. Ayo. Baiklah, terima kasih. Sampaikan padanya aku pamit. Semoga dia lekas sembuh. Karena kau sudah kembali, dia akan sembuh. Aku bisa apa? Kembalinya aku hanya membuat dia semakin bingung. Ya, mungkin ini sudah kehendak dari Tuhan. Jangan menangis lagi, Dulce Maria. Tapi aku sangat sedih. Apa Sesi sudah pergi? Pasti sudah pergi. Lagi pula kau tidak mau menemuinya, kan? Dia tidak seperti dulu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kenapa kau bersikeras mengatakan sesuatu yang tidak benar? Karena itu kenyataannya. Paman Noe, bisa kita bicara antar pria? Tentu saja. Kapan Paman berencana menikahi Tante? Bulan depan? Kalau begitu, aku akan duduk di sepanjang pesta. Aku tidak bisa berjalan dan menari. Kalian pasti akan berbulan madu. Dan aku di rumah sendirian. Aku bahkan tidak bisa ke gudang di bawah tanah. Sayang, aku tidak mau melihatmu bersedih. Aku harus apa agar kau bisa gembira? Jangan bawa pergi tanteku. Jangan bawa pergi tante. Aku tidak akan membawanya pergi. Dia akan tetap di sampingmu. Tapi dia akan ada di rumah Paman. Kalau aku di sekolah, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku pulang di akhir pekan. Dan selama itu tidak apa-apa kalau Paman menikah dengan tanteku. Karena aku bisa pinjam tante. Ya, itu janji yang kita buat. Tapi sekarang berbeda. Aku tidak bisa jalan lagi dan akan selalu di rumah. Aku akan merindukan tante rambut palsu setiap hari. Aku tidak bisa bicara antara wanita dengannya lagi. Sayang, bibimu dan aku sudah membuat rencana. Semua sudah direncanakan. Tolonglah, kalian tidak kasihan padaku sedikit? Dokter bilang kau akan segera bisa berjalan lagi. Sudahlah, aku sudah ditinggal Sesi. Jangan sampai aku ditinggal tanteku. Baiklah, Dulce Maria. Aku akan bicara dengan Estefania. Akan kuberitahu dia bahwa kami akan menunda pernikahan sampai kau sembuh. Terima kasih, Paman Noe.
Terima kasih. Paman sangat baik, sama seperti ayahku. Di sini saja. Terima kasih sudah mengantarku. Tunggu, Cecilia. Tunggu sebentar. Apa kau mau masuk sebentar? Ini rumah tempat Dulce Maria berusaha mencariku. Kalau dia tidak ke sini, semua pasti berbeda. Cecilia, Dulce Maria sudah lepas dari bahaya. Benar dia bermasalah, tapi dia akan dipulangkan dari rumah sakit besok. Aku yakin setelah dia pulang, keadaan akan lebih baik. Kau mau ke rumahku dan menemuinya? Walau aku bukan calon suster lagi, sekarang aku hanya wanita biasa, sama seperti yang Tidak. lain. Kau bukanlah wanita biasa seperti lainnya. Kenapa? Karena kau tidak pernah menatap mataku. Aku merasa aneh dengan baju ini. Ya, aku menatapmu dan sulit bagiku membiasakan diri. Kau cantik sekali. Ya tolong jangan mengejekku. Aku tidak mengejek. Menurutku kau wanita yang sangat cantik. Kau kenal banyak wanita cantik. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Tidak. Aku harus pergi. Cecilia, janji kau akan menemui putriku lagi. Aku ingin hari-hari segera berlalu. Setuju. Mungkin jika Dulce Maria di rumah, kau akan mengubah sikapmu. Semoga Tuhan berkehendak aku kembali karena dia. Dan jika ada sesuatu yang bisa aku bantu hingga dia bisa berjalan lagi, pasti akan aku lakukan. Aku tahu, sangat kuhargai itu. Apa rencanamu di hari-hari ini? Aku ingin pergi ke sekolah, tapi tidak bisa. Orang harus adil di sana, bersama dengan para murid, tapi aku tidak bisa bersikap seperti itu. Kenapa? Karena aku punya murid kesayangan, dan itu tidaklah baik. Aku harus bilang apa? Aku ayah dari anak itu. Hanya dia yang tidak punya ibu. Aku pikir dia lebih rapuh dari murid yang lain. Kami teman yang sangat baik. Ingat ketika dia diserang Frida dan kami mengajarinya karate, itu lucu sekali. Ayo cepat, putar-putar saja. Apa maumu? Ada apa? Ayo dorong aku. Kamu melawanku? Aduh. Mana mungkin aku lupa. Aku masih ingat skandal dari perbuatan orang tua Frida. Bagaimana perasaanmu secara spiritual, Cecilia? Sedih, tersiksa, dan kecelakaan yang dialami Dulce Maria. Kami semua sangat prihatin. Tapi selain itu, apa yang ada di jiwamu? Aku mencari ketenangan, ketenangan jiwa yang hilang. Kenapa kau hilangkan ketenangan jiwamu? Boleh aku tanya? Tolong Tuan Larios, apa gunanya bicara denganku sekarang ketika ada urusan lain yang lebih penting? Tapi kau juga membuatku cemas. Percayalah, aku tidak melupakan Dulce Maria sekejap pun. Kau tidak bisa jawab pertanyaanku? Kenapa ketenangan jiwamu hilang?